I'm picture. Ibu hamil, walaupun hamil harus tetap gerak ya Mbak ya? Iya dong. Harus tetap gerak demi kelancaran proses persalinan, juga untuk posisi janin biar sesuai, biar optimal, dan tetap juga ibu hamil tuh nggak boleh malas meskipun kayaknya keberatan bawa badan gitu ya, tapi harus tetap gerak. Nah, itu seperti itu. Nah, Mbak ini yang secara khusus memberikan materi-materi yoga untuk khusus ibu-ibu hamil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di acara program Siapa Dia, Dia Siapa di NTV. Kali ini sudah lama ya kita nggak pernah ketemu. Sudah lama saya nggak pernah muncul. Kali ini saya kedatangan tamu spesial saya. Di sebelah saya ini mohon dikenalkan Mbak Ria. Ini beliau adalah salah satu instruktur Fasilitator. Oh, fasilitator ya, bukan instruktur ya? Bukan. Oh, karena ini benar yoga tapi hanya khusus untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Namanya fasilitator prenatal yoga ya, begitu ya? Oke. Beliau ini adalah seorang fasilitator prenatal yoga yang mana member-membernya adalah kebanyakan ibu-ibu hamil. Walaupun hamil harus tetap gerak ya Mbak ya? Iya dong. Harus tetap gerak demi kelancaran proses persalinan, juga untuk posisi janin biar sesuai, biar optimal, dan tetap juga ibu hamil tuh nggak boleh malas meskipun kayaknya keberatan bawa badan gitu ya, tapi harus tetap gerak. Nah, itu seperti itu. Nah, Mbak ini yang secara khusus memberikan materi-materi yoga untuk khusus ibu-ibu hamil. Kebetulan baru pertama kali ada di Probolinggo. Bagaimana profilnya? Kita langsung kenalan aja sama orangnya. Mbak Ria, diperkenalkan. Dan pertama kali prenatal yoga ini mulai di kota itu kapan? Mulai digalakkan gitu loh. Mulai buka studio ya, sanggar ya. Itu kapan? Untuk pertama profilnya dulu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Enggar Lestari, biasa dipanggil Ria. Basic saya sebenarnya seorang fisioterapi di RSUD Tongas. Oh, fisioterapi ya? Ya, basicnya fisioterapi di RSUD Tongas. Awal mulanya kenapa sih ada yoga hamil? Itu awalnya dari saya sendiri sebenarnya ya. Karena saya dulu pernah ikut yoga biasa. Terus kan kita temenan ikut yoga. Oh gitu ya. Jangan pura-pura lupa lah. Pura-pura lupa ya. Kayaknya nggak kenal. Oh ya, anggap aja nggak kenal ya. Jadi awalnya kan ikut yoga tuh di salah satu sanggar di Probolinggo, dan beberapa kali ikut yoga, hasilnya ya amazing banget. Amazing banget di badan sebenarnya, jadi enak banget, lentur. Terus habis gitu nyeri-nyeri biasanya kan ada yang nyeri pinggang lah kalau haid ya, otomatis betul. Ya itu sangat berkurang banget. Terbantu banget dengan yoga. Yang biasanya doyan pijet jadi berkurang ya Beb ya. Betul. Terus dari situ awalnya ya satu ya mencintai itu dari diri sendiri kan ya. Betul. Akhirnya saya mencintai yoga karena itu tadi hasilnya. Terus saya browsing, ternyata kok lagi nge-booming banget yoga hamil, dan saya berpikir di Probolinggo masih belum ada. Nah, akhirnya saya mencoba untuk membuat ide yoga hamil tapi khusus di tempat kerja waktu itu. Jadi bukanya di rumah sakit Tongas. Oh, gitu. Jadi akhirnya saya mengusulkan kegiatan tersebut di ACC. Terus habis itu ikut pelatihan waktu itu di Surabaya 4 hari. Ada pelatihan khusus ya? Khusus, ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat fasilitator prenatal gentle yoga ini harus mengikuti pelatihan selama 4 hari full. Oh, ini sertifikat ini. Nanti bisa dicek di video ya. Terus habis gitu ya, setelah pelatihan akhirnya Agustus 2018. 2019 ya? Ini 19 sekitar Agustus, September, antara Oktober, September, Oktober itu
saya langsung buka di rumah sakit waktu itu. Dengan peminatnya program, gimana? Peminatnya banyak banget. Tapi untuk fasilitator ini kita dibatasin maksimal 10 orang, nggak bisa lebih. Itu 10 orang di satu kelas. Dalam satu kelas. Sesi itu kalau fasilitator itu ada 10 orang. Oh, berarti nggak sendirian kamu ngajarin ini ya? Enggak, maksudnya pesertanya. Oh, pesertanya. Pesertanya itu harus hanya 10 orang maksimal. Karena apa? Karena kita harus fokus ya. Harus fokus ke tiap-tiap peserta. Nggak bisa kalau prenatal gentle yoga itu kan nggak bisa nih kita cuma ngajar, kita gerak, muridnya ngikutin gerakan kita, itu nggak bisa. Harus satu-satu dibimbing ya. Jadi dibimbing satu-satu gerakannya benar. Karena apa? Karena satu kita punya 2 nyawa di situ. Iya, betul. Baby sama si ibu. Nah, itu tadi. Jadi 10 orang tadi maksimal dan kelas selalu hampir selalu penuh sih kalau di rumah sakit. Setelah itu ada banyak permintaan, mungkin karena saya juga posting-posting di medsos ya waktu itu, terus ada permintaan untuk buka di kota waktu itu. Jadi saya masih berpikir buka di kota masih belum waktu itu sih. Dengan karena kesibukan karena satu belum punya tempat waktu itu, belum punya tempat. Tapi ya karena banyak yang minta waktu itu, akhirnya saya coba nekat udah buka di rumah. Akhirnya ngungsiin kursi dulu. Oh iya. Jadi buka di rumah sendiri. Merintisnya dari rumah yang fasilitasnya hanya untuk 5 orang waktu itu. 5 orang dan itu pun juga udah sesek kalau datang semua ya. 6 sama saya berarti kan ya. Kan ibu hamil otomatis kan postur tubuhnya besar. Enggak semua kali. Aku aja enggak hamil besar. Terus habis gitu ternyata ya semakin kesini semakin banyak peminatnya ya. Akhirnya coba cari-cari tempat. Akhirnya saya bergabung dengan teman saya di Ruko Panjaitan waktu itu, bergabung dengan Unuspa. Terus sekarang saya juga sudah pindah di daerah Jalan Mawar Biru. Jadi tempatnya lebih nyaman, lebih luas juga. Jadi yang sebelumnya ada di Jalan Panjaitan di mana deket? Di kanan jalan itu ya. Kanan jalan. Yang dulu Baby Spa itu di situ dulu studionya. Nah, sekarang sudah pindah ke Jalan Mawar Biru. Nanti alamatnya ada di sini ya, nanti dibaca ya. Nah, berarti ini dimulai dari rumah sakit ya, Beb ya, waktu itu. Dimulai dari rumah sakit, terus sekarang ke kota. Di kota gimana peminatnya? Banyak juga? Alhamdulillah banyak juga sih. Kalau prenatal gentle yoga ini pasti sudah selesai kalau mereka sudah melahirkan pasti ya. Nah, itu pergantiannya juga cepet banget. Berarti tingkat orang melahirkan cukup tinggi ya di sini ya. Kenapa mau hamil lagi? Terus yang diajarkan di prenatal yoga ini otomatis kan beda dengan kayak kita yoga biasanya di sanggar. Nah, itu gerakan-gerakan khususnya itu apa manfaatnya untuk ibu hamil? Jadi sebenarnya manfaat dari prenatal gentle yoga itu banyak banget ya. Nggak cuma satu, pastilah ibunya jadi seger, enak badannya pasti. Terus yang kedua itu teknik pernafasan yang sangat penting buat ibu hamil. Jadi saya selalu bilang pada murid-murid saya, nafas itu adalah kunci. Karena pada saat kita bisa menguasai nafas kita, kita akan menguasai pikiran kita. Gitu ya. Pada saat pikiran kita sudah kita kuasai, tubuh akan mengikuti. Jadi tiga intinya itu adalah nafas, pikiran, sama tubuh. Jadi untuk melancarkan persalinan itu kuncinya adalah nafas. Di nafas. Jadi pada saat yoga itu ada sesi latihan pernafasan itu yang memang di awal itu memang waktunya memang lumayan sih. Jadi kita hanya melatih teknik nafas aja, mereka kadang kalau nggak terbiasa udah capek. Terus selain itu bisa mengurangi keluhan-keluhan seperti kayak nyeri punggung. Aku dulu kalau hamil nyeri punggungnya. Itu nyeri punggung, terus misalnya kaki kayak gitu. Karena postur ibu hamil kan pasti lebih besar. Terus habis gitu kebanyakan ibu hamil itu posturnya akan mengikuti perutnya. Semakin dia membesar, dia semakin ke belakang posturnya. Karena dia ngikuti perut. Sebenarnya nggak boleh. Kadang belakang besar, depan besar udah kayak Semar.
Iya memang seperti itu ya. Karena kalau kita sudah posturnya udah nggak benar, center of gravity-nya itu udah nggak benar. Jadi banyak keluhan yang akan terjadi pada ibu hamil. Harusnya ibu hamil itu nggak punya keluhan. Karena ibu hamil itu kan termasuk ibu yang sehat, bukan ibu yang sakit. Oh gitu ya? Iya dong, harusnya seperti itu. Tapi semakin kesini, ibu-ibu hamil banyak yang males. Itu malas itu akhirnya karena mungkin hamil akhirnya jadi manja. Nah, itu tadi. Mau gerak apa takut mau gerak mungkin itu kali ya. Kalau misalnya dia tidak ada keluhan yang benar-benar apa ya, maksudnya kayak misalnya nih ada kasus yang harusnya dia bed rest, terus dia nggak ada, ya udah dia aktivitas seperti biasa, nggak apa-apa. Olahraga juga bagus kan gitu. Terus selain itu juga untuk meningkatkan kualitas tidur, pasti tidurnya akan lebih pules. Terus meningkatkan ikatan bayi dan ibu pasti. Jadi banyak banget sih sebenarnya manfaat yoga hamil, nggak cuma buat enak aja di badan. Nggak cuma untuk melancarkan proses persalinan ya. Jadi selama proses kehamilan dia akan nyaman, terus sampai persalinannya juga insya Allah akan minim trauma. Oh gitu. Tapi biasanya gitu ada nggak orang yang mengalami cedera pas yoga gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Sejauh ini nggak ada. Karena apa itu tadi? Makanya kan satu kelas itu hanya dibatasin 10 orang. Karena kan saya harus memantau satu persatu. Ya. Jadi kalau misalnya yang sana sudah bisa gerakannya, yang sini belum, yang sini aku suruh stop. Nanti aku ngajarin yang sini dulu, yang sana istirahat dulu. Jadi cedera itu minim banget dan selama ini nggak ada. Butuh berapa lama itu waktunya? Kalau misalkan ada 10 member harus diawasi satu-satu? 1 jam setengah. 1 jam setengah cukup ya? Cukup. Oke. Terus untuk peminat-peminatnya tuh biasanya dari kalangan apa? Biasanya kan kalau dari ibu-ibu yang di pelosok-pelosok itu kan nggak tahu ini yoga hamil atau apa itu. Atau mungkin kebanyakan hanya orang-orang kota yang paham, yang ya sih, selama kalau di kota memang membernya kebanyakan orang-orang kota aja. Kota, tapi ya. Di Dringu juga ada, Lecesnya juga ada member Leces. Datang ke sini ke kota. Iya. Wow. Keren. Bisa juga yang dari luar kota itu khususnya dari kabupaten yang memang kondisinya sekarang lagi hamil, ingin badannya tetap sehat bugar meskipun lagi hamil. Biasanya kalau trimester pertama itu mabuk-mabuknya ya biasanya. Iya. Jadi itu dibawa yoga enak aja. Kalau yoga itu sebenarnya ya usia sedini mungkin nggak masalah karena ada teknik-tekniknya. Misalnya untuk trimester pertama mungkin hanya untuk kuasai latihan nafas, terus relaksasi. Jadi gerakan-gerakan yang benar-benar ringan. Tapi kalau di sini saya biasanya menyarankan usianya itu minim 20 minggu. 20 minggu itu sudah 5 bulan. Iya. 5 bulan. Jadi sekitar 20 minggu karena apa? Karena di situ sudah kuat semua, baik janin, plasenta juga sudah oke. Jadi kita mau melakukan gerakan yoga sudah nyaman. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin dari pertama hamil mau ikut yoga juga nggak apa-apa. Dijamin aman karena diawasi langsung oleh fasilitatornya. Jadi setiap member itu akan dibimbing sampai bisa. Jadi tidak asal gerak sendiri, tidak. Jadi minim cedera ya, gitu ya Mbak ya. Oke, terus sekarang kalau misalkan sudah hamil, sudah melahirkan, itu ada enggak trik-trik khusus misalkan diajarin juga mungkin untuk ASI-nya lancar itu ada ininya juga enggak? Itu ada sendiri gitu? Nanti. Oh, ada sendiri. Biasanya ada sendiri dan ada kursusnya sendiri juga. Dirimu juga bisa? Enggak. Jadi kalau saya khusus untuk yang prenatal gentle yoga biasanya hanya sampai persalinan aja. Tapi misalkan dibantu untuk bimbingan itu juga bisa ya? Di tempat yoga itu? Bimbingan untuk setelah melahirkan itu nanti prosesnya ASI itu bagaimana biar lancar. Kadang kan kita nggak menutup kemungkinan ibu-ibu tuh kadang mengeluh ASI-nya nggak lancar, akhirnya malas ngasih ASI, kasih sufor aja kayak gitu. Ada bimbingannya lagi? Nggak ada sih. Kalau di studio yoga kita hanya memang khusus untuk yoga aja. Jadi kalau setelah melahirkan biasanya kalau misalnya mau cari ilmu-ilmu seperti itu, sekarang juga banyak sih ya ilmu-ilmu yang di media sosial masalah setelah melahirkan, pasca melahirkan itu banyak banget. Terus biasanya kan nggak jarang juga nih orang ibu hamil itu ada yang kakinya bengkak, terus ada yang kependarahan kayak gitu tuh gimana itu?
bayinya sungsang, kejadian-kejadian kayak gitu tuh bisa ya diatasi dengan yoga itu ya? Alhamdulillah ya selama ini kalau murid-murid yang di studio itu nggak pernah mengalami keluhan sampai kaki bengkak. Mungkin ya itu tadi karena dia aktif untuk bergerak. Tapi kalau misalnya ada ya beberapa mungkin tanya gini, Mbak, kalau misalnya kakinya udah bengkak gimana? Biasanya saya suruh tidur dengan posisi kaki lebih tinggi. Gitu. Relaksasi aja sih mungkin peredarannya yang kurang bagus atau gimana. Tapi selama ini nggak sampai ada keluhan sampai kaki kebengkak banget gitu, nggak ada. Jadi semuanya oke, murid-muridnya oke semua. Nah untuk kasus misalnya kayak sungsang, banyak banget saya punya murid yang kasus dengan posisi sungsang. Tapi alhamdulillah dengan posisi yoga, saya kasih PR di rumah, itu bisa bantu ya? Bisa membantu banget dan selalu 2 minggu, paling enggak 2 minggu lah, itu bisa balik lagi. Jadi setelah itu USG, saya biasanya coba deh nanti USG, kalau sudah ini saya suruh USG, ternyata posisi babynya udah optimal banget. Oh ya udah alhamdulillah. Terus dengan kasus lilitan juga, lilitan 1, lilitan 2, lilitan 1, lilitan 2 itu juga ada beberapa. Itu juga bisa lepas lilitannya dengan yoga. Keren. Jadi intinya memang kalau meskipun kita lagi hamil itu jangan malas bergerak. Karena ya itu tadi nanti efeknya kalau malas bergerak bisa kakinya bengkak atau jadi manja ya. Yeah. Bayinya pun ikutan manja. Ikutan manja. Memang sih di trimester pertama itu memang sangat-sangat susah. Karena biasanya kan ibu-ibu hamil itu lebih ke mual, pusing gitu. Ada yang kalau kena sinar matahari pusing, itu pengalamanku pribadi itu memang seperti itu, bawaannya males aja gitu. Tiap orang pasti berbeda. Ada yang sampai 4 bulan, bahkan ada yang sampai mau melahirkan pun seperti itu. Iya. Nah, solusinya ayo dipaksakan aja ikut olahraga. Olahraganya nggak terlalu berat. Nanti bisa cek di video kita nanti ada beberapa beberapa gerakan yang diajarkan di prenatal yoga yang difasilitatori oleh Mbak Ria. Mungkin nanti ada yang tertarik, monggo nanti alamatnya bisa cek di video kami di terakhir. Terus nanti kalau privat bisa enggak? Bisa. Oh, bisa juga tuh privat. Mungkin rumahnya jauh. Batasnya sampai mana nih? Waduh, iki batasnya sampai mana? Iki bingung ya. Tergantung dari gitu ya. Tergantung dari kalau masih bisa dijangkau pasti saya datangin kok. Iya, nanti saya privat itu pernah di Maastricht. Ya daerah-daerah sini aja sih. Enggak jauh-jauh banget. Sampai Maastricht Gang Siji ya. Kenapa berarti Anda yang hamil? Ya? Ini privat juga bisa, mungkin ada yang mungkin karena efek pandemi ini takut mau keluar, itu bisa juga. Tapi ikuti jadwal dari fasilitatornya karena ya selain beliau juga memfasilitator prenatal yoga, dia juga kerja sebagai fisioterapi di rumah sakit. Jadi memang harus pintar-pintar ngatur jadwal ya. Yeah. Nanti jadwalnya bisa di ini sendiri, nanti ada WA atau Instagram ada? Ada. Oke. Instagram atau WA juga ada, nanti bisa hubungi langsung ke Mbak Ria atau mungkin lihat videonya. Kalau misalkan lihat videonya latihan di rumah itu bahaya nggak ya? Sebenarnya ya kalau misalnya masih gerakannya masih dalam batas yang ringan-ringan sih nggak ada masalah. Cuma kadang kan kita juga nggak tahu dia itu posisinya bener apa enggak. Kayak gitu sebaiknya kan, memang pakai fasilitator. Kalau enggak ya misalnya ngikuti kelas yoga dengan fasilitator, nanti setelah berikutnya bisa di rumah nggak apa-apa, kan sudah tahu ya, maksudnya gerakan yang benar seperti ini, kalau gini salah itu kan sudah tahu. Tapi lebih aman memang enakan dibimbing. Lebih enak sih sebenarnya di studio, karena apa? Karena kita kan bertemu dengan ibu-ibu hamil lainnya, bisa sharing. Itu adalah suatu kekuatan juga yang positif buat diri kita sebenarnya kan, bisa sharing, bisa ini. Kalau di rumah kita mau mengeluh nanti suaminya banyak keluhan deh ya kan ya, bener nggak? Jadi nanti aduh punggungku gini picet gitu. Jadi beda ya, suami suasananya beda dengan di studio dengan ibu-ibu hamil lainnya, itu akan memberikan energi positif pada diri kita. Terus ini biasanya itu ada suatu kasus di mana ini kejadian sama adikku ini sebenarnya, kayak apa namanya yang kemarin kita obrolin itu,
placenta previa. Totalis. Kayak seperti itu tuh gimana itu? Sebenarnya kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu itu untuk prenatal gentle yoga bisa. Cuma itu harus ada pelatihan khusus juga. Jadi pelatihan prenatal gentle yoga nggak hanya sampai sini aja. Terus ya update ya. Jadi setelah ini itu akan ada lagi prenatal gentle yoga, tapi yang jatuhnya ke kasus. Oh, kasus. Ya. Kehamilan. Nah, kalau itu memang saya belum ngambil. Coba ambil, Beb. Itu berapa? Oh gitu ya, pengajuan karena dana bisa. Itu karena nggak menutup kemungkinan itu pasti banyak terjadi loh. Iya, kasus-kasus yang seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini bisa ada itu juga kan enak orang. Jadi memang ada prenatal gentle yoga yang memang untuk kasus setelah pelatihan prenatal ini. Jadi pelatihan itu nggak hanya cukup sampai di sini aja, dia akan bertahap gitu kan. Jadi ini ada pelatihannya juga ya, ibu-ibu di rumah, bunda-bunda yang mungkin saat ini sedang hamil. Ini ndak seperti kita latihan yoga di sanggar senam itu enggak. Ini memang khusus untuk ibu-ibu hamil, dan ini juga ada pelatihannya, dan yang pastinya ya terpercaya. Ini bukti dari sertifikatnya pelatihan selama 4 hari di Surabaya, Beb. Iya. Ini ada yang nggak lulus juga loh. Oh gitu. Jadi pelatihan prenatal ini nggak sembarangan ya. Jadi saya juga baru ikut pelatihan yang benar-benar nggak bisa jalan-jalan. Oh gitu. Jadi full ya. Jadi full memang. Jadi pelatihan absen jam 7.30 harus datang jam 7.30. Ke ruangan nggak boleh bawa apa-apa selain pakai baju senam, buku, HP, tas semua ditinggal. Jadi selama pelatihan memang harus fokus. Jadi nggak sembarangan. Karena yang ditangani ini 2 nyawa. Ya, tadi kuncinya 2 nyawa kita menangani. Beda dengan kalau misalnya kita ikut yoga biasa, paling wis kesleo ya wis. Pijet. Dibenerin sama instrukturnya. Kalau ini resikonya lebih. Resikonya ini ada 2 nyawa, satunya di dalam perut. Oh, ternyata saya dulu pas hamil nggak ada yang kayak gini, jadinya saya nggak senam. Makanya ya saya males-malesan aja. Cuman alhamdulillah memang ya akhirnya sesar. Cuma memang saya ada trauma. Waktu lahir anak pertama secara normal itu saya sempat hampir kehilangan nafas, jadi saya trauma. Anak kedua, ketiga, makanya saya bilang mungkin kunci itu utama adalah gerak, nafas. Nafas. Kalau gerak sih saya memang terlalu banyak gerak, saya banyak gaya. Banyak gaya. Nafas ya. Nafasnya. Percuma banyak gaya tapi nggak bisa kuasai nafas. Iya betul. Kalau gaya saya kebanyakan memang gayanya. Oke, kalau sekarang tarifnya kalau mau ikut prenatal gentle yoga ini berapa? Per datang atau 1 bulan member? Saya ada per datang sama 4 kali kunjungan. Itu kalau per datang 40.000. 40.000 sekali datang. Ya. Kalau kunjungan tuh maksudnya gimana? 4 kali kunjungan. Kunjungan ke rumah ibu? Enggak. Maksudnya 4 kali kunjungan tuh 4 kali datang langsung bayar 4 kali di depan. Oh gitu. Itu jatuhnya lebih murah sih, 140. Itu latihannya berapa hari sekali? Berapa minggu sekali? Saya buka di Jalan Mawar itu seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan Sabtu. Tapi tetap ya semua kelas itu harus daftar dulu, nggak bisa langsung datang. Oh gitu. Karena kalau sudah kelas full pasti saya alihkan di hari lain. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalau di studio beda ya. Orang datang mau senam bayar bisa senam. Tapi kalau misalnya di kelas ini kalau misalnya kelasnya full ya maaf sekali kalau misalnya ditolak. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik simpen dulu nomor WA-nya Mbak Ria, jadi bisa daftar via WA dulu ya. Nah nanti diatur kalau misalkan hari Selasanya full bisa pindah ke hari Sabtu. Itu 1 hari berapa jam? Berapa kali? 1 aja. 1 aja. Coba 2 kali ya, Beb, kan banyak peminatnya. Oh gitu Beb. Ya. Lumayan. Terus me time-nya kapan ya? Ntar aja itu. Nah, jadi bisa daftar via WA dulu, nanti diatur jadwalnya hari Selasa sama Sabtu ya? Ya, jam 15.30. Jam 3:30 sore. Oke. Terus ini sekarang kan musim pandemi gini. Gimana ngawasin orang-orang itu, Beb, yang datang, member-membernya itu? Tetap dengan protokol kesehatan ya pastinya. Tetap. Terus habis gitu jarak
jaraknya kan juga diperhatiin. Jadi aman meskipun 10 orang ya? Iya, 10 orang tapi tetap jaga jarak. Namanya Mbak Ria ini kan kebetulan juga orang rumah sakit, jadi pasti paham protokol kesehatan. Di sana pasti lengkap lah alat-alatnya. Oke, bagi ibu-ibu hamil yang saat ini butuh merilekskan otot ya, biar lebih sehat, lebih bugar, terus ngilangin capek-capek, pegel-pegel, kaki bengkak dan sebagainya. Mau proses persalinannya juga lancar, tidak ada salahnya ikut prenatal yoga yang difasilitator ini Mbak Ria. Yang alamatnya di sini. Di mana, Beb? Jalan Mawar Biru nomor 17. Jalan Mawar Biru nomor 17. Ada Instagram? Mariana Enggar Lestari. Mariana Enggar Lestari. Di situ juga ada testimoni. Itu nanti bisa cek-cek di situ. Mungkin ada video-video. Nanti di sini juga ada video bagaimana sih orang hamil yang ikut yoga, terus gerakan-gerakannya bagaimana. Jadi biar tidak khawatir, mungkin ada beberapa orang yang masih belum paham itu, khawatir aku takut jatuh, takut ini. Nanti bisa dicek dulu di videonya ya. Oke, terus ini aku juga mau ngenalin produk nih gantian ya, Beb ya. Oh gitu ya. Ini ada produk namanya Nano Water Can Slim. Ini adalah produk alat bantu kesehatan teknologi dari Jepang yang ini namanya tumbler. Saya sebutnya tumbler. Ini bisa diisi air putih. Air putih jangan selain air putih ya, misalkan Orson jangan. Khusus air putih. Nah, ini jus nggak bisa ya? Nggak bisa ini. Manfaatnya banyak banget. Di antaranya salah satunya adalah untuk melancarkan peredaran darah dan membantu menjaga stamina tubuh. Jadi di dalam sini air putihnya itu nanti proses cara kerjanya itu adalah mengurai kelompok molekul air dan zat yang terkandung dalam air menjadi lebih kecil sehingga dapat diserap oleh sel tubuh dengan lebih cepat. Saya beberapa minggu ini sudah merasakan manfaatnya meminum air putih yang dari tumbler ini. Alhamdulillah, insya Allah ke depan saya bakalan rutin minum air putih dari sini. Karena efeknya juga lumayan, ini peredaran darah juga lancar. Saya biasanya tuh sering pusing, terutama kalau lapar. Saya pusing. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak sedikit berkurang. Kadang ada orang yang juga sering migrain atau apa, itu bisa juga pakai ini. Banyak banget testimoninya, nanti bisa ditayangkan ya. Oke, terima kasih Mbak Ria atas kedatangannya. Sama-sama. Di tengah kesibukannya di rumah sakit, masih ngurusin ibu-ibu hamil, sudah sempat datang ke NTV. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat khususnya untuk ibu-ibu hamil di rumah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di program Siapa Dia Siapa selanjutnya bersama saya, Santi Wilujeng Prastiani di NTV kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. NTV